Masih ingat mungkin Bapak Ibu, dulu ditanamkan pokoknya Islam ini menjadi 70, umat Nabi Muhammad menjadi 73. 72 coba diingat-ingat dulu gimana keyakinannya. 72 pasti neraka, kekal dalam neraka, gitu kan? Gak ada surganya. Yang satu pasti surga. Satu itu adalah jamaah, yaitu tadi kata-kata jamaah itu. Nah, jamaah kalau ditanya lanjutkan, jamaah yang mana? Ya jamaah kami. Yang seperti apa? Ya punya imam, berbaiat. Sekarang dibaca dalilnya. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Itu dalam Abu Dawud, jamaah. Dalam Tirmidzi ada pertanyaan sahabat gini, qalu wa man hiya ya Rasulullah? 73, 72 finnar, di dalam neraka, yang satu surga yaitu jamaah. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu ini? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Hafal kan para penyambai ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Kalau dimaknai tenang gitu aja, jangan ke doktrin dulu, udah dimaknai lurus gitu aja. Itu pasti sudah ada kesalahan. Ma barang-barang, opoai apa saja. Ana, aku Nabi. Alaihi di atas ma, menetapi ma itu apa saja itu. Wa ashabi, bersama sahabat-sahabatku, apa saja yang aku dan sahabatku menetapinya. Dulu dibawa ke apa? Beriman, berbaiat, bertaat. Padahal jelas hadisnya. Ini satu, bahwa sebuah jamaah yang ada jaminan surga ini tidak membatasi jumlah orang, tidak membatasi dari golongan mana, enggak, Nabi enggak bahas itu. Waktunya kapan enggak disebut oleh Nabi. Yang disebut pokoknya yang dikerjakan, yang ditetepi dalam agama seperti aku dan para sahabat, dialah orangnya yang termasuk jamaah satu ini. Ya bukan hanya di Jambi tok, bukan hanya di Jawa tok, Kediri, Kertosono, atau mana lagi, Pondok Gede, Karawang. Enggak. Nabi enggak nyebut daerah, Nabi enggak nyebut jumlah orang. Dan enggak menyebutkan masanya kapan, enggak disebut. Pokoknya yang seperti saya dan para sahabat, kata Nabi, itulah dia termasuk jamaah itu. Ini baru maknanya yang tepat gitu, orang sudah tahu. Oh berarti, nah sekarang kan pertanyaannya dulu dianggap ya harus seperti jamaah kita. Mana? Siapa yang mengharuskan seperti jamaah Anda? Mana dalilnya? Kan tidak ada, di syarah nggak ada, di lafadz ini nggak ada. Jadi kesalahan dulu langsung dimonopoli. Apa dimonopoli itu? Dalil ini seakan-akan untuk jamaah Islam, jamaah itu saja. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu tadi golongannya dinamai jamaah, akhirnya kalimat-kalimat jamaah diambil semua. Diambil. Ini contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud memahami dalil ini. Beliau menyatakan dalam riwayat Ibnu Asakir, beliau menyatakan Abdullah bin Mas'ud ini ulamanya para sahabat. Sahabat Rasulullah ini ulamanya, alimnya. Orang biasa apa super ini? Orang biasa apa orang awam? Ulamanya sahabat Rasulullah. Beliau mendefinisikan al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah yang satu itu ma wafaqal haqqa, yang mencocoki kebenaran. Artinya yang seperti
kebenaran ditetepi oleh Nabi dan sahabatnya. Walau kunta wahdaka, walaupun kamu sendirian, satu orang aja. Fa innaka antal jamaah hina idzin, walaupun kamu sendiri tapi kamu menetepi agama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kamu sendirian di ujung gunung, di Jambi yang bagian hutan sana misalkan, sendirian di sana. Tapi kamu netepi agama seperti Nabi dan para sahabat. Kamu jamaah satu itu, termasuk yang jamaah yang mendapatkan jaminan itu. Kapan waktunya, tempatnya di mana, nggak dibahas oleh Rasulullah, nggak dibahas. Ini makna yang tepat. Kemudian kalau pakai syarah, syarah itu penjelasan hadis. Sayangnya dulu kita nggak dibolehkan baca supaya ada perbandingan, itu nggak boleh. Sehingga pemahamannya nggak mengikuti para ulama, mengikuti pendapatnya sendiri. Dalam syarah dijelaskan, al-jamaah di sini adalah ahlul Quran wal hadis wal fikhi wal ilmi. Ini yang dimaksud jamaah di sini adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Nah, ini tidak ada, ini sama saja sebenarnya ujungnya. Kenapa dimaknai ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu? Karena merekalah yang lebih dipastikan menetepi agama sebagaimana siapa? Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita ingin menetepi jamaah yang satu, ikuti orang ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Pernah dengar kalau dulu ahli fikih? Ada yang pernah dengar nggak? Fikih gitu dengar? Dulu alergi ya. Alergi, oh fikih ini kitab karangan gitu. Padahal fikih itu apa maknanya fikih? Fikih itu hukum-hukum syariat yang terkait dengan masalah amal ibadah, pengamalan yang diambil dari, yang dikeluarkan, disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Terus yang menyimpulkan siapa? Ulama, namanya faqih, fuqaha, seperti Imam 4 itu. Imam siapa? Hanafi, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yang sudah hidup di masa as-salafus saleh dan orang-orang yang hebat. Imam Ahmad tuh diceritakan hafal 1 juta hadis. Bagaimana orang hafal 1 juta hadis? Itu yang menyimpulkan hukum-hukum syariat. Nah, kalau kita ingin yakin bahwa kita betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabat, ikuti golongan mereka nih. Ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Itu maksudnya. Kira-kira zaman dulu pernah mendapat penjelasan seperti ini apa enggak? Tidak pernah. Pokoknya jamaah di hadis ini jamaah kita, lainnya apa? Bukan. Bukan. Lalu Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, qalu man hiya ya Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi, memberikan penjelasan definisi, menguatkan di hadis Tirmidzi. Cuman sayangnya di kitab Tirmidzi yang disebarkan di Jokam, di Islam Jamaah, penjelasan dari Imam Tirmidzi itu dihapus, dibuang. Ini berarti apa? Kalau unsur kesengajaan berarti apa itu maksudnya? Menipu umat itu. Dibuang penjelasannya. Sangat jelas. Itu cetakan sampulnya hijau. Coba yang lama-lama itu. Nanti kalau masih ada di rumah dilihat. Itu ada yang dibuang penjelasan tentang jamaah.
Dalam Tirmidzi bunyinya gini. Imam Tirmidzi sendiri yang nulis hadis itu memberikan makna. Ini kalau secara ini kan pemalsuan Tirmidzi, hadis Tirmidzi. Pemalsuan namanya. Kalau sengaja ya, kalau sengaja dibuang. Imam Tirmidzi mengatakan tafsirul jamaah inda ahlil ilmi. Penjelasan makna jamaah menurut ulama. Imam Tirmidzi sudah ulama apa bukan? Ulama. Beliau masih mensitir ucapan ulama di zaman itu juga. Menurut ahli ilmu. Dan ini Islam Jamaah Jokam punya arti sendiri, kira-kira boleh nggak menyelisih pengertian ulama ini? Nggak boleh. Apalagi ngaji Tirmidzi lagi ngasih pengertian jamaah sendiri. Apa kata Imam Tirmidzi? Inda ahli ilmi hum ahlul fikhi wal ilmi wal hadis. Jamaah satu yang di sini yang dijamin lebih bisa dipastikan dia sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu adalah ahli fikih, ahli ilmu, ahli hadis. Kalau ingin selamat, ikuti mereka. Ikuti mereka. Nah, terus Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa sami'tul Jarud ibn Mu'ad yaqulu sami'tu Ali ibn Hasan yaqul Ali. Ada namanya orang Ali bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulamanya tabi'in. Berarti ulama salaf. Abdullah bin Mubarak ditanya, manil jamaah. Jadi saudaraku gini, saudaraku semuanya, jadi masalah definisi jamaah itu sudah dibahas di abad kedua, dulu sudah dibahas dan sudah disimpulkan oleh para ulama. Kok muncul abad keberapa ini? Abad ke-14, ke-15 punya pengertian sendiri, tidak ada rujukannya, tapi tetap yakin bahwa paling benar. Luar biasa ya. Luar biasa apanya? Sesatnya. Bukan luar biasa pinternya. Seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak ditanya, manil jamaah? Siapa yang dimaksud jamaah dalam hadis ini? Yang kita dulu gondeli, inilah surga kita. Kita satu di antara 73. Siapa nih? Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'i ditanya, manil jamaah? Faqala Abdullah bin Mubarak, jamaah itu ya Abu Bakrin wa Umar. Itulah Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, itu namanya jamaah. Kalau kamu mau yakin bahwa kamu itu jamaah, ikuti Abu Bakar Umar. Ya, itu jamaah. Itulah yang menetepi agama sebagaimana Nabi. Kalau kamu ikut Abu Bakar Umar, ya sudah kamu termasuk jamaah di antara itu. Qila lahu qad mata Abu Bakar dan Umar lah. Abu Bakar Umar kan sudah mati, gimana kita mengikutinya? Kan nggak bisa. Katanya Abdul Barak, qala fulan wa fulan. Ya berarti ya si itu ulama itu orang alim itu, yang ahli ilmu itu kamu ikut itu. Itu jamaah itu yang harus diikuti. Qila lahu qad mata fulan fulan. Nah, itu sudah mati. Wa qala Abdul Barak Abu Hamzah As-Sukkari. Nah, itu Abu Hamzah masih itu. Abu Hamzah itu ahli ilmu tuh, ahli hadis. Ikuti itu. Nah, itu jamaah itu. Satu orang. Tapi karena dia ahli, dari sisi mana dinilai jamaah? Artinya jamaah ini nggak bicara jumlah orang, bicara namanya metode, manhaj, tata cara orang menetepi agama. Siapa yang persis Nabi, yaitu dia jamaah. Ada Abu Bakar As-Sukkari, seorang ulama, wah dia yang kekeh dengan sunnah, kokoh di atas sunnah. Nah, itu jamaah tuh, ikut itu, kamu tetepi itu. Nah, namanya manhaj, tata cara, metode. Wa Abu Hamzah huwa Muhammad ibnu Maimun wa kana syaikhan salihah. Waktu itu dia ada seorang syekh yang soleh namanya Abu Bakar As-Sukkari. Ini Imam Tirmidzi coba menjelaskan seperti ini, dibuang saudara, dihapus dari Tirmidzi yang disebar itu, lalu bikin definisi jamaah sendiri. Hadis ini memang
ada arti jamaah itu struktural ada. Artinya imam dan ru'yah. Itu pun bukan seperti pengertian Islam jamaah. Itu adalah penguasa ulil amri dan jamaatul muslimin. Jadi kekeliruan dari mana? Seperti hadis ini diseret, diambil, diaku, terus dimaknai berbeda dengan penjelasan bunyi hadisnya sendiri berbeda. Ini, tayyib, katanya ringkas kok, jadi panjang. Tapi yang penting teringat untuk kita bersyukur bahwa kita sudah keluar dari aliran ini. Coba sekarang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini. Ketika beliau Imam Al-Bukhari menjelaskan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, lalu beliau memberikan penjelasan. Imam Bukhari langsung wa ma amara nabiyyu biluzumil jamaah, kata Imam Bukhari, wa hum ahlul ilmi. Ini adalah bab perintah Nabi untuk menetepi jamaah. Wa hum, mereka yang dimaksud jamaah itu adalah ahlul ilmi, para ulama. Kata Imam Bukhari, Rasulullah memerintah luzumul jamaah, tetepi jamaah itu. Apa maksudnya kata Imam Bukhari? Ahlul ilmi, mereka adalah para ulama. Tetepi itu ulama itu, ikuti itu. Maknanya begitu. Itu di Sahih Bukhari, saudara. Allahu alam, dulu kalau ditanya bab kayak begini ini kamu maknai apa? Saya pulang dari Mekah, teman-teman yang saya anggap cerdas, pintar, saya tanya, coba kamu baca, ini kamu maknai apa ini? Jadi ngawur, kata orang Jawa itu ngawur. Ngawur itu angger jupuk, angger muni, sakarpe. Nggak diikuti hadisnya aja, urutan hadisnya aja nggak diikuti. Malah ada yang dihilangkan, pemahaman para ulama nggak diambil. Oh, dianggap yang lain, dianggap dia yang paling pinter, yang lain sesat semua. Nah, memang dalil-dalil tentang keamiran yang berupa struktural kepemimpinan itu ada. Tapi di Islam jamaah juga salah pengertiannya. Mana dalil-dalil Kitabul Imarah itu bukan untuk imam golongan seperti Islamnya, bukan. Imam untuk imam penguasa, pemerintah Islam. Kitabul Imarah itu. Nah itu. Berarti kesimpulannya apa? Buka Kitabul Imarah, dibaca, ditok nih kalau imamnya jamaah itu bukan gandengannya. Kalau mur sama baut itu bukan pasangannya, nggak nyambung, disambung-sambungkan, makanya jadi bahan ketawaan, jadi guyune jagat. Kalau guru-guru Masjidil Haram itu ketawa, kok ada ya golongan kayak ini ngotot, ya. Padahal dalil itu bukan untuk imam sebuah golongan, itu untuk penguasa. Ya. Memang ada fatwa ya, fatwa dari Saudi Arabia seperti Syekh Saleh, Syekh Utsaimin. Fatwanya begini, diantaranya, ketika kamu berada di negara yang kafir, pemerintahnya ya kafir, mayoritas rakyat kafir, orang Islam hanya segelintir orang, sedikit, maka kamu angkat salah satu sebagai imam fatwa agama, bukan imam penguasa. Imam maksudnya yang mimpin untuk memberikan penjelasan agama. Ya ustadz, guru, kiai boleh, tapi di negara yang mayoritasnya kafir semua, supaya umat Islam bisa terjaga. Ada fatwa seperti itu. Ya, tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kalau yang di Imam Salat Jamaah di Cokam kan nggak seperti itu. Kenyataannya apa? Berkuasa namanya itu, orang semua diatur kok.
Apa tidak? Perkawinan diatur, KUA tidak sah, nikah dalam diatur, apalagi ya, perceraian. Ya seperti yang menimpa kita-kita atau teman-teman di daerah lain ini kan juga sama. Yang dianggap terpengaruh JRK, langsung istrinya minta cerai, diperintah oleh pengurus. Ya, kalau nggak minta cerai berarti kamu sama, JRK juga, jamaah rong kontainer. Itu apa namanya, bikinan mereka, propaganda ya. Waliyadzubillah. Nah. Seperti di sini dicontohkan di Rusia atau di tempat-tempat lain yang umumnya itu memang bukan muslim. Baik. Itu yang kedua.